Historia Biografi. Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo adalah salah satu pahlawan nasional dari Surakarta. Beliau adalah keturunan bangsawan dari Keraton Surakarta. Jatikusumo juga dikenal sebagai pimpinan TNI dari salah satu matra, yaitu Matra Darat, dan menjabat sebagai Kasat Pertama Matra Darat. Selain itu, Jatikusumo juga pernah menjadi duta besar dan menteri di era Presiden Soekarno, yaitu Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo lahir di Surakarta 1 Juli 1917. Ia merupakan putra kedua yang berdarah keraton dari pasangan susuhunan Pakubuwono X dan Raden Ayu Kirono Rukasi. Sejak kecil, GPH Jatikusumo sudah mengenal dunia kemiliteran. Ia telah akrab dengan seni bela diri seperti pecak silat dan ia juga berlatih menunggang kuda. Dengan menggeluti rutinitas tersebut, Jatikusumo kecil telah mengasah keberanian yang terpatri dalam dirinya. Jatikusumo mengenyam pendidikan pertamanya di Europese Lagere School ILS atau Sekolah Dasar Zaman Hindia Belanda. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Hogere Burger School HBS atau Sekolah Menengah Umum di Bandung sejak tahun 1931 hingga 1936. Setelah lulus dari HBS, Jatikusumo melanjutkan pendidikannya ke Teknische Hageschool THS atau Sekolah Teknik pada 1936 hingga 1939. Namun, karena saat itu sedang terjadi Perang Dunia II, Jatikusumo tidak mendapatkan gelar sarjana. Awal pendidikan militer sang anak bangsawan. Semangat nasionalismenya semakin mengakar kuat seiring bertambahnya usia. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, Jatikusumo sempat menjalin rutinitas kesehariannya dengan tinggal di rumah orang Belanda. Ia dititipkan oleh ayahnya dengan maksud agar ia mengenal dan mengetahui pemikiran orang-orang Belanda. Pada tahun 1941, ia menempuh pendidikan di Korps Opleiding voor Reserve Officieren di Bandung selama kurang dari 8 bulan. Meski demikian, ia berhasil meraih pangkat kopral. Pada tahun 1943, Jatikusumo mengikuti pendidikan peta di Solo. Setahun kemudian, ia bergabung di Boe Gyugun Kanburen Setai, pendidikan calon perwira peta di Bogor. Selama mengikuti pendidikan tersebut, ia dan rekan-rekannya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama disiapkan untuk menjadi calon komandan batalion. Kelompok kedua disiapkan untuk menjadi calon komandan kompi. Dan kelompok ketiga menjadi calon komandan peleton. Pendidikan militer yang digeluti oleh GPH Jatikusumo membuat ia tak ragu untuk bertempur melawan penjajah. Perjuangan melawan penjajah. GPH Jatikusumo adalah salah satu insan Indonesia yang telah mendedikasikan jiwa, harta, waktu, tenaga, dan segenap pikiran demi kemerdekaan tanah air Indonesia. Kehidupannya yang dibesarkan di keraton tak membuatnya menutup mata akan paradigma sosial di lingkungan sekitarnya. Keadaan bangsa yang semakin berada di bawah bayang-bayang penjajah menggerakkan hatinya untuk mengobarkan semangat perlawanan guna menghapus kolonialisme dan imperialisme di bumi Indonesia. Pada saat terjun ke militer dan memulai karir militernya dengan mengikuti pendidikan militer di Korps Opleiding Reserve Officieren Coro. Pada tanggal 3 Maret 1942, Jatikusumo yang saat itu masih menjadi taruna ditugaskan untuk bertempur melawan tentara Jepang di Ciater, Subang sampai tanggal 8 Maret 1942. Tanggal tersebut bertepatan dengan peristiwa pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menyerah tanpa syarat kepada Jepang di pangkalan udara
Kalijati. Usai peristiwa itu, Jatikusumo mengenyam pendidikan militer di Jawa Boykan Bugi Yugun Resentai. Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Jepang di Bogor, Jawa Barat dengan tujuan melatih para calon perwira tentara pembela tanah air PETA. Jatikusumo yang ditugaskan memimpin pasukan sukarela untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman invasi sekutu. Bersama rekan-rekannya dan seluruh rakyat Indonesia, mereka bersatu padu mengobarkan semangat perlawanan hingga pada akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno, proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama. Menjadi Kasat pertama. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat BKR. Jatikusumo ditunjuk untuk menjadi komandan BKR di Solo dan berpangkat mayor. Setelah BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR, Jatikusumo menjabat sebagai Danyon 1 TKR. Kemudian, Jatikusumo memimpin Divisi 4 yang membentuk 3 resimen. Masing-masing resimen tersebut terdiri dari 4 batalion dan wilayah yang meliputi Pekalongan, Semarang, dan Pati. Kiprah Jatikusumo semakin melebar, bahkan ia naik pangkat menjadi kolonel pada saat dipercaya menjadi Gubernur Akademi Militer Akmil hingga tahun 1948. Di tahun yang sama setelah menjadi Gubernur Akademi Militer, Jatikusumo diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat, yang mana pembentukan Kasat ini pertama kali dibentuk pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri dan melanjutkan program reorganisasi dan rasionalisasi RERA, Tentara Nasional Indonesia. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Hatta menunjuk Jatikusumo sebagai Kasat berdasarkan penetapan Presiden nomor 14 tahun 1948 pada tanggal 14 Mei 1948. Karir Bapak Jatikusumo. Semasa hidup, Jatikusumo mempunyai karir di pemerintahan yang bisa dibilang sangatlah banyak. Adapun beberapa karir beliau diantaranya: 1. Ketua BKR Surakarta 1945. 2. Komandan Batalion 1 TKR Divisi 10 Surakarta 1945. 3. Perwira Menengah DPB Markas Besar Tentara MBT di Yogyakarta 1945 hingga 1946. 4. Panglima TRI Divisi 4 atau Panembahan Senopati 1946. 5. Panglima TRI kemudian menjadi TNI Divisi 5 Ronggolawe 1946 hingga 1948. 6. Kepala Staf Angkatan Darat 1948 hingga 1949. 7. Gubernur Militer Akademi MA Yogyakarta 1948 hingga 1950. 8. Ketua Panitia Gencatan Senjata Pusat Jakarta 1949 hingga 1950. 9. Kepala Biro Perancang Operasi Militer Kementerian Pertahanan 1950. 10. Kepala Biro Pendidikan Pusat Kementerian Pertahanan 1950 hingga 1952. 11. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung, Jawa Barat 1952 hingga 1955. 12. Direktur Korps Zeni Angkatan Darat merangkap sebagai Koordinator Operasi Militer di Sumatera 1955 hingga 1958. 13. Ketua Tim Pengatur Penempatan Kontingen Pasukan Indonesia pada United Nations Emergency Forces UNEF 1958. 14. Kepala KJRI di Singapura juga merangkap sebagai Kepala KJRI di Sarawak, Sabah, dan Brunei 1958 hingga 1959. 15. Menteri Muda Perhubungan Darat, Pos, Telegraf, dan Telepon pada Kabinet Kerja 1 1959 hingga 1960. 16. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telegraf, dan Telepon pada Kabinet Kerja 2
1960 hingga 1962. 17. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata pada Kabinet Kerja 3 1962 hingga 1963. 18. Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh pada Kerajaan Malaya 1963. 19. Deputi 1 Menko Hankam atau KSAB 1963 hingga 1965. 20. Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh pada Kerajaan Maroko 1965 hingga 1966. 21. Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh pada Republik Perancis dan Kerajaan Spanyol merangkap Kepala Perwakilan Tetap pada UNESCO 1966 hingga 1969. 22. Perwira tinggi diperbantukan Markas Besar Angkatan Darat 1969 hingga 1972. 23. Anggota Dewan Pengurus Pusat PPABRI 1973 hingga 1992. 24. Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia 1978 hingga 1992. 25. Wakil Ketua DPA Republik Indonesia 1979 hingga 1983. Akhir hayat Kasat pertama. Pada Mei 1992, ia berkunjung ke RRC dan sekembalinya di tanah air, ia mengadakan kunjungan kerja ke Jawa Timur pada Juni selama 5 hari. Kunjungan kerja ini adalah merupakan kunjungan yang terakhir, karena seminggu kemudian, tepatnya pada 4 Juli 1992 di Jakarta, ia meninggal dunia karena sakit. Jenazahnya dikebumikan di Kompleks Makam Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Atas jasa dan perjuangannya, Jatikusumo dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri berdasarkan SK Presiden nomor 073-TK-2002 pada 6 November 2002. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.